keuntungan dan kerugian orang mukosa itu pertama keuntungannya itu omset kerja cepat karena mukosa melalui mulut kaya yang kaya akan didengar menghindari virus cost metabolisme di hati seperti biopilaritas yang lebih tinggi, tidak merusak enzim pencernaan maupun asam lambung, non invasif, mudah digunakan, cocok untuk pasien kulit beneran, dapat dihentikan sewaktu-waktu bila timbul efek samping. Adapun kerugiannya, yang pertama rasa obat yang kurang enak dan dapat mengganggu kepatuhan pasien. Volume atau dosis obat yang bisa diberikan terbatas, berisiko tertelan tanpa sengaja sehingga efektivitas berkurang. Iritasi mukosa menurut pada penggunaan jangka panjang, tidak semua obat stabil pada pH dan kondisi rongga mulut. Nah, cara penggunaannya 5 tahap. Pertama, sublingual. Letakkan tablet di bawah lidah, biarkan larut sempurna, jangan dikunyah atau ditelan. Jadi, misal ini paracetamol kita minum, taruh di bawah lidah. Nah, pada saat ditaruh di bawah lidah, jangan digigit ataupun dikunyah. Tunggu sampai dia hancur sendiri oleh pembuluh darah maupun air liur. Adapun bukal, sediakan tablet atau film di antara gusi dan pipi di bagian dalam, dan menempel hingga larut. Aidan yang kedua itu kalian tempelkan di antara gusi dan pipi bagian dalam sampai dia hancur juga. Dan hindari makan minum atau merokok selama obat masih dalam proses larut. Untuk sediaan spray orang mukosal, semprotkan langsung ke area mukosa yang dituju sesuai dosis. Pastikan rongga mulut cukup lembab agar proses absorpsi berlangsung optimal. Nah, contoh obat orang mukosal itu ada 5 dapat. Yang pertama, isosordinirat atau ISDN, pentanil bukan tablet, kemudian gozin atau sublingual, ondansetron ABT, dan buprenorphine sublingual. Yang penting harus dijelaskan, yang pertama, jangan menelan atau mengunyah tablet sublingual yang telah terbuka. Perhatikan posisi penempatan tablet. Simpan obat sesuai anjuran, beberapa memerlukan suhu atau terhindar dari cahaya matahari. Hindari makan, minum, atau merokok sampai obat larut sempurna. Segera laporkan bila timbul iritasi mukosa yang berkepanjangan. Ganti posisi tablet jika merasa tidak nyaman dan tidak tindakan berlebihan. Bagian 2 kita akan menjelaskan bagian mukosa untuk mata. Belum bisa jelaskan? Baik, saya serahkan ke Riana. Baik, apa itu UTI akurat? UTI akurat adalah pemberian obat langsung ke permukaan mukosa mata, yaitu konjungtiva dan kornea dalam bentuk tetesan mata. Skala AGM tujuannya umum untuk memberikan efek terapik lokal pada mata, misalnya menurunkan tekanan intraokular, mengatasi infeksi atau meredakan iritasi dengan absorpsi sistemik kredit yang relatif minimal. Baik, keuntungan dan kerugian. Keuntungan, efek terapi langsung pada target dengan efek sistemik minimal. Onset kerja relatif cepat untuk keluhan atau kondisi mata. Dosis kecil sudah cukup memberikan efek yang efektif. Mudah diaplikasikan sendiri oleh pasien di rumah. Risiko infeksi obat sistemik tergolong rendah. Kerugian biovaliditas rendah karena dryness melalui ductus nasolateral. Durasi kontak singkat karena obat cepat tercuci oleh air mata. Berisiko kontaminasi mikroba bila teknik aplikasi tidak higienis, dapat menimbulkan iritasi atau pandangan kabur sementara. Absorpsi sistemik tetap mungkin jadi lewat ductus nasolateral. Cara penggunaan
tarik kepala, mata, bawah membentuk kantung konjungtiva. Jadi seperti ini, mungkin dalam pada sedikit bisa dalam posisi baring dan juga sedikit matanya. Baik, jadi dia harus dalam posisi baring, dia tidak boleh berdiri kalau ditetes katakan. Baring-baring. Baik, yang ketiga, teteskan obat ke dalam kantung tersebut. Jangan sampai ujung wadah menyentuh mata. 4. Tutup mata perlahan 1 sampai 2 menit. Tekan sudut mata dekat hidung untuk mengurangi absorpsi sistemik. Jika menggunakan lebih dari satu mata, beri jeda minimal 5 menit antar obat. Contoh obat 1. Timbolol, Balea, Chloramphenicol, Timbolol Balea, Chloramphenicol, tetrahydrozomin, atau latanopros, hal penting harus dijelaskan. Yang pertama, jangan menyentuh ujung wadah obat ketika mata atau wadah obat ke mata atau tangan. Lepas lensa kontak sebelum pemberian, pasang kembali sesuai anjuran. Jadi ketika pakai di semisal lensa kontak mata, itu lebih baik dibuka dulu baru pakai obatnya. Setelah memakai obat baru dipasang kembali. Simpan sesuai suhu yang dianjurkan pada label kemasan. Jadi kalau kita obatnya, perhatikan dulu label kemasannya. Apakah obat ini harus ditaruh di tempat yang dingin atau hangat, suhu ruang. tergantung suhu ruangan dan kemasan obatnya apa. Bila memakai tetes atau salep pada kemasan, gunakan tetes terlebih dahulu seperti terakhir. Jadi ini kita selesai cara penggunaannya. Kalau ada 2 obat didapat antara salep atau tetes, kita lebih baik gunakan dulu tetes mata, lalu salepnya. Periksa tanggal kadaluarsa serta perubahan warna atau kekeruhan cairan. Oke ya, hal penting juga ini periksa tanggal kadaluarsa serta warna atau kekeruhan cairan. Jadi bukan cuma di tetes mata ya, meskipun dia sediaannya dalam bentuk tablet, pokoknya semua jenis obat hal pertama dulu yang kalian perhatikan adalah tanggal kadaluarsanya. Ya, sama bentuk tabletnya. Biasanya di bentuk tabletnya agak-agak nggak bagus nih, agak-agak kurang atau bagaimana, tidak usah diminum. Lanjut. Terakhir, buang obat tetes mata setelah dibuka melewati batas waktu umumnya 28 hari. 28 hari, boleh 1 bulan ya kalau tetes mata masih Kita tidak langsung ke bagian 3, mukosa telinga. silakan mukosa telinga. Apa itu teori? Teori adalah pemberian obat melalui mukosa liang telinga luar, umumnya dalam bentuk tetes telinga, untuk mengatasi kondisi lokal seperti infeksi, peradangan, gatal, atau penumpukan kotoran telinga surumen. Efek yang diharapkan bersifat lokal pada liang dan atau gendang telinga. Keuntungan dan kerugian: konsentrasi obat tinggi langsung pada lokasi infeksi atau peradangan. Efek samping sistemik tergolong minimal, mudah digunakan secara mandiri di rumah. Onset kerja cepat untuk gejala lokal seperti nyeri dan gatal. Tersedia berbagai formulasi sesuai kondisi gendang telinga. Beberapa obat tidak boleh digunakan bila gendang telinga berlubang. Dapat menimbulkan sensasi tidak nyaman seperti dingin atau gatal. Absorpsi bisa terganggu oleh penumpukan surumen berlebih, beresiko menimbulkan dermatitis, kontak pada liang telinga. Kepatuhan rendah pada anak karena posisi harus stabil beberapa menit. Cara penggunaan: bersihkan liang telinga luar dari kotoran berlebih jika memungkinkan. Hangatkan obat dengan menggenggamnya sejenak untuk mengurangi rasa pusing atau vertigo. Miringkan kepala sedikit atau berbalik dengan telinga yang sakit menghadap ke atas. Jadi posisi saat pemberian obat tetes telinga itu dia posisi tidur dengan memiringkan bagian
untuk meluruskan liang telinga. Oke, cocok ya, jadi tarik ke sedikit. Kasih, oke lanjut. Oke. Oke. Teteskan sesuai dosis. Tetap pada pasien tersebut. Posisi tersebut selama 3-5 menit. Tutup longgar. Lanjut. Ini Contoh obat telinga. Obat tetes telinga. Ofloxin, Oke. karbamid, peroksida, neomisin, polekmisin B, Vicroxon, chloramphenicol, asam asetat 2% dan vital yang tadi dijelaskan oleh Ibu. Oke, jadi vital tadi itu salah satu obat tetes Telinga. Jangan gunakan obat dalam keadaan dingin, langsung dari kulkas. Hangatkan Oke ya, dulu. jadi kalau misalnya penyimpanannya memang dia mau dalam suhu tertentu dan harus di dalam kulkas, itu dihangatkan dulu nah. Itu cara digenggam. Perhatikan status gendang telinga sebelum memilih obat yang berpotensi ototoksik. Gunakan kapas kering yang longgar bila perlu. Jangan menyumbat rapat. Oke. Hindari ujung penetesan menyentuh liang telinga. Jadi tidak boleh itu tetes telinga tak, lubang tetes telinga tak menyentuh gendang telinga tak, karena kalau tetes telinga dan tetes mata adalah sediaan obat steril. Tetap pada posisi miring beberapa menit agar obat meresap dengan sempurna. Habiskan sesuai durasi terapi meski gejala sudah membaik. Apa ini? Kesimpulan, rute mukosal cepat, lokal dan perlu edukasi yang tepat. Orang mukosa mata dan mukosa telinga sama-sama memanfaatkan permukaan mukosa sebagai jalur pemberian obat dengan tujuan onset kerja cepat dan efek samping sistemik yang minimal. Pemilihan rute tergantung pada kondisi klinis pasien, kondisi mukosa misalnya status gendang telinga, serta tujuan terapi lokal maupun sistemik. 3. Efektivitas dan keamanan terapi sangat ditentukan oleh ketepatan teknik pemberian obat, bukan hanya jenis obatnya. Tenaga kesehatan wajib mengedukasi pasien mengenai cara pakai yang benar, hal yang harus dihindari, dan tanda-tanda efek samping yang perlu diwaspadai. Terima kasih. Baik, itulah hasil konsultasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan. Berikan saya tujuan pemberian obat rute okular. Oke, tujuan pemberian obat rute okular. Okular itu mata berarti. Sebelum kita Saya. Apa tadi? Rute okular. Berikan saya tujuan pemberian obat rute okular. Tujuannya itu pemberian obat langsung ke permukaan mukosa mata, yaitu konjungtivita dan kornea. Dalam bentuk tetes mata, salep atau gel. Tujuan umum untuk memberikan efek terapi lokal pada mata, misalnya menurunkan tekanan intraokular, mengatasi infeksi atau meredakan iritasi dengan absorpsi sistemik yang relatif minimal. Oke ya, jadi betul sekali ya, tujuannya dia itu memiliki efek terapi lokal. Intinya kalau misalnya merah mata karena iritasi, berkai mata, makanya boleh dengan menggunakan rute okular dengan pemberian obat tetes mata. Intinya kalau okular itu berarti tetes mata. Bagaimana mengerti untuk materi tentang oromukosal dan Apakah masih ada yang bertanya? tidak ada. Lalu, sekian dari kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, mohon diperbaiki. Dan jika masih belum melupakan masa lalu, jangan terburu-buru untuk mengenal orang baru.
parental dan intravaginal yang akan dibacakan oleh Naya, Wiwi, Kiki, dan Dora. Cinta Laura. Oke, lanjut. Rute pemberian parenteral. Pemberian obat melalui injeksi langsung ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Pengertian rute parenteral. Kalau diperhatikan yang lainnya, istilah parenteral berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani para yaitu di samping. Boleh pakai. Dengan menyuntikkan langsung melewati membran kulit atau mukosa ke jaringan dalam atau sirkulasi darah. Rute ini menghindari penyerapan melalui saluran pencernaan gastrointestinal dan tidak mengalami eliminasi pintas pertama pas metabolisme di hati. Karakteristik sediaan steril dan bebas pirogen, harus diproduksi dalam kondisi sangat steril untuk mencegah infeksi dan reaksi demam. Aksi cepat, menghasilkan efek terapeutik yang sangat cepat, ideal dalam situasi darurat atau gawat darurat. Dosis akurat, bioavailabilitas obat mencapai atau mendekati 100%, terutama pada intravena. Oke, lanjut. Keuntungan dan kerugian parenteral. Yang pertama, mulai terjadi mampu memberikan efek sistemik secara mendadak saat darurat. Yang kedua, bagi pasien tidak sadar, sangat efektif untuk pasien tidak sadar, mual atau muntah parah.
tangan, wajib cuci tangan, dan gunakan alkohol swab 70% pada area suntikan. Kelayakan objek. Cek kelayakan obat. Pastikan larutan jernih tidak ada partikel pelayan dan belum kedaluarsa. Oke, lanjut. Lokasi suntik khusus injeksi berulang dalam kurun insulin. Lokasi untuk mencegah lipodistrofi. Oke, penanganan limbah jarum. Buang jarum bekas ke dalam usus, jangan dibuang sembarangan. Rute pemberian intravaginal. Pemberian obat lokal atau sistemik yang dimasukkan langsung ke dalam rongga vagina menggunakan aplikator atau jari tangan. Pengertian, pemberian intravaginal adalah cara memasukkan sediaan obat seperti avula, tablet vaginal, krim atau gel ke dalam saluran vagina untuk mendapatkan efek lokal maupun sistemik. Membran mukosa vagina memiliki suplai darah yang kaya dan permukaan yang sangat baik untuk penyerapan obat lokal. Oke, keuntungan dan kerugian dari intravaginal. Keuntungan efek langsung pada organ target dari pengurangan akibat asam lambung dan minim efek samping sistemik. Kerugian rasa tidak nyaman, kemudian sementara residu obat keluar serta tidak cocok digunakan saat menstruasi. Ya, jadi intravaginal selain tidak boleh untuk gadis atau yang masih perawan, dia juga tidak boleh untuk orang yang menstruasi yang dalam keadaan haid ya. Kemudian itu tadi untuk rute parenteral, pastikan dalam kemasannya itu larutannya jernih. Kemudian tanggal kadaluarsanya intinya tidak ada partikel-partikel atau ada sesuatu yang melayang di dalam cairan parenteralnya ya, sediaan parenteralnya. Nah, lanjut. Cara penggunaan sediaan intravaginal. 1. Persiapan steril. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Bersihkan area intim secara perlahan. Buka kemasan ovula atau krim tepat sebelum digunakan. Yang kedua, posisi tubuh berbaring tegakkan dengan lutut ditegak dan dua kaki dibuka, atau posisi berdiri dengan satu kaki diangkat di atas kursi. Oke. Yang ketiga, aplikasi obat. Masukkan ovula ke aplikator krim perlahan ke vagina sedalam mungkin tanpa rasa sakit. Tetap berbaring 10 sampai 15 menit agar obat tidak mudah keluar. Oke ya, jadi tetap dalam keadaan berbaring, tidak boleh pas masuk obatnya langsung duduk. Lanjut. Contoh Lagi obat. statik. Oke. Contoh obat intravaginal. Oke, yang pertama Plagistatin. Gestatin ovular. Oke. 2. Metronidazole ovular. Oke. 3. Chlorrimazole cream. Voltrimoxazole cream. Jadi selain dalam bentuk tablet bisa juga dalam bentuk krim ya. 4. Utrogestan. Oke, utrogestan. 5. Inoprosten gel. Oke. Hal-hal penting edukasi pasien. Oke. Waktu terbaik disarankan dipakai pada malam hari sebelum tidur untuk mengoptimalkan pakan obat. Gunakan pembalut tipis. Siapkan untuk menampung lelehan residu obat yang keluar. Hindari hubungan seksual. Jangan melakukan hubungan intim selama masa pengobatan infeksi lokal. Kondisi menstruasi. Hentikan penggunaan obat saat haid mengalir deras kecuali atas petunjuk dokter. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan. Kesimpulan utama yang pertama, rute parenteral memberikan konsep kerja yang sangat cepat dan biofalibilitas maksimal, sangat ideal dalam kondisi darurat dan bagi pasien yang tidak dapat mengkonsumsi obat secara oral. Yang kedua, rute
terapi lokal yang sangat efektif untuk infeksi ginekologi dan terapi hormon. Minim efek samping sistemik, namun memerlukan edukasi, higien, dan tata cara penggunaan yang benar. Yang ketiga, pemahaman mengenai teknik penggunaan dan konseling pasien agar menentukan keberhasilan terapi obat bagi kedua rute ini. Pertanyaan, silakan buka sesi diskusi. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Ya, lanjut. Siapa? Siapa? Kolom-kolom itu? Oke. Baik, pertanyaan Jadi, Regina. Baik, pertanyaan saya. Apa manfaat intravagina? Apa manfaat dari rute pemberian intravagina? Pokoknya itu apa tujuannya untuk pemberian rute intravagina? Sebagai penguat kandungan, Oke. mencegah keguguran berulang atau pemeliharaan kehamilan. Jadi aplaus dulu. Jadi tadi itu ada rute pemberiannya rute pemberian intravaginal itu dia memang untuk mencegah terjadinya keguguran. Jadi supaya tidak terjadi keguguran mulai dengan menggunakan rute pemberian intravaginal. Berarti penguat kandungan ya, dikasih obat penguat kandungannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bisa. Oke, salamnya. Dari DPD Sulawesi atau Berdiri tidak boleh mari Rifki. Meski oke, saya ingin bersaran boleh? Boleh. Apa ingin DPD? Yang pertama itu yang terlalu di DPD. Tadi terapi dia itu koreksi sama itu. Ya, siap. Kami sudah mengoreksinya. Terus kemudian setelah diberikan 5 seksion. Banyak. Lima apa? kesimpulan apa? Nah, itu ada bagian tunggal. Ini gambarnya. www. Itu bawah. Bukan, ini gambarnya. Oh, dia maunya hapus linknya, cukup gambarnya. Ini itu sumber gambarnya. Mana gambar yang dari sini? Tidak bisa diakses gambarnya. Bisa. Mana itu gambarnya? Ya, bagaimana? Jadi tampilan yang seperti ini. Kalau ada bisa presentasi, akan Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Pada
Contoh sediaan implan. Yang pertama, implan atau explan. Yang kedua, implan. Yang ketiga, sinoimplan atau implan. Yang keempat, pelaring. Yang kelima, distralen implan. Contoh sediaan nektar. Tolak suppositoria, paracetamol suppositoria, steroid terminal, aerosol dan propiretic suppositoria. Hal yang penting, hal-hal penting implan. Pemasangan dan pelepasan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 2. Pasien perlu mengetahui masa kerja implan dan jadwal kontrol. 3. Jelaskan kemungkinan efek samping sesuai zat aktif, misalnya perubahan pola menstruasi pada implan hormonal. 4. Perhatikan kondisi tempat pemasangan dan laporkan keluhan yang tidak biasa. 5. Jangan mencoba memasang atau melepas implan sendiri. Amin. 5. Hal penting rektal. Obat rektal digunakan melalui anus, bukan diminum. Cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan. Simpan obat sesuai prosedur agar kualitasnya tetap terjaga. Gunakan sesuai dosis dan aturan yang diberikan. Jangan menggunakan obat yang rusak atau kadaluarsa jika ditimbulkan iritasi atau keluhan yang tidak bisa konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Kesimpulan, implan dan rektal merupakan bentuk rute pemberian obat yang memiliki fungsi dan cara penggunaan berbeda. Implan ditempatkan di bawah kulit dan dapat melepaskan obat secara perlahan dalam jangka panjang, sedangkan sediaan rektal diberikan melalui anus dan dapat memberikan efek lokal maupun sistemik. Pemilihan penggunaan, penyimpanan, dan edukasi pasien yang tepat sangat penting untuk menjaga keamanan dan efektivitas terapi. Oke, itulah hasil presentasi kami. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Silakan yang mau bertanya. Siapa? Oke, silakan berdiri kita. Stand up please. Ya. Bagaimana cara pemberian obat implan dan rektal? Bagaimana cara pemberian obatnya? Kalau untuk implan itu yang tadi, dia pemberian obatnya itu kayak semacam sebutan ya. Ada tadi tulis rektal. Siapa yang mau menjawab? Dua-duanya ya, implan dan rektal. Nah, yang
Intinya kalau pemberian dokter itu dia lewat rektal, lubang dubur, ya. Berarti dia contoh obatnya itu, pemberian obatnya itu adalah sediaan suppositoria. Ini ada tuan tulis. Oke, jelas? Jelas. Nah ya, moderator kembalikan ke kotak apakah jawaban diterima? Diterima. Oke, hapus dulu untuk kelompok. Itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah selesainya 3 presentasi dari kalian, tapi 3 kelompok ini ada satu kelompok yang menjelaskan 3 jenis muka pemberian, yang kayak kelompoknya Riki tadi itu ada 3 detail pemberian yang dia jelaskan, kelompoknya Naya 2, begitupun dengan kelompoknya Nanda 2. Jadi ada 4, 6, 7 lah, ada 7 detail pemberian yang kalian jelaskan untuk hari ini ya. Ibu harap kalian mudah mengerti dengan penjelasan Temantra. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan buka kembali itu PPT-nya Temantra di grup yang dia di grup tempat dia tadi share PowerPoint-nya. Dari sekian yang banyak tadi presentasi, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bu, Oke, silahkan. Nanda, berdiri. kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang cara pemberian obat adalah metode atau rute yang digunakan untuk memasukkan obat ke dalam tubuh agar memberikan efek terapi yang diinginkan. Pemilihan rute pemberian obat dipengaruhi oleh bentuk sediaan, kecepatan kerja obat, kondisi pasien, serta tujuan terapi. Ada beberapa rute pemberian obat yang tadi dijelaskan oleh beberapa kelompok. Yang pertama itu oral melalui mulut, sublingual di bawah lidah, bukal di antara gusi dan pipi, topikal dioles pada kulit. Dan yang kelima, rektal melalui Rektal melalui rektum. Oke, rektum. Dan vaginal melalui vagina. Dan yang terakhir parenteral melalui suntikan. Oke, aplaus dulu untuk dengan setelah selesai Nanda menjelaskan tentang beberapa tadi rute pemberian yang dia katakan, Ibu harap bukan cuma Nanda yang bisa menyimpulkan dari materi kita, semua dari kalian mampu menjelaskan, mampu menerima, mampu bahkan mungkin kalau kalian di tempat lain melihat satu sediaan obat, kalian sudah bisa mengetahui bahwa ini rute pemberiannya dengan cara bagaimana. Oke ya, mungkin untuk hari ini sekian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan boleh bertanya kembali di Ibu. Minggu depan insya Allah kita akan bertemu dengan materi analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jadi kita sudah masuk di, kan mengerti lagi tentang cara pemberian obat. Sekarang kita sudah masuk di jenis-jenis penggolongan obat. Jenis-jenis penggolongan obat yang harus kalian ketahui pertama adalah analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Apa itu analgetik? Analgetik itu adalah obat penurun demam. Antipiretik itu adalah pereda nyeri, dan antiinflamasi itu adalah obat pereda radang atau bengkak. Ya, oke, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.